Silakan. Jelas ya Pak? Jelas jelas Oke. sekali, bagus. Pak, saya mau tanya tentang ini Pak, sejarah pembuatan perjanjian lama. Tadi kan Bapak jelasin tuh ada tiga hal. Yang pertama penyataan, Penyataan ya, penyataan. betul. Yang kedua pengiklaman. Yang ketiga kanon. Nah ini Iya, saya mau tanya gini Pak. Ada satu pertanyaan yang buat saya masih mikir sih. Kitab Kejadian itu kan tidak ditulis pada zaman orangnya ya Pak. Yang saya tahu kan ditulis oleh zaman Musa, ditulis oleh Musa. iya, Kitab Kejadian Pak. iya, iya, iya. Iya. Terus, Nah, yang jadi saya pertanyaan, dengar dulu. Ah, ah. ya, yang jadi pertanyaan begini Pak. Musa itu uh, ada gak ceritanya ya? Bagaimana Musa bisa menulis sesuatu hal yang jauh di zamannya dia Pak? Apakah ada sejarahnya kah sehingga kitab pada mulanya Kejadian 1 ayat 1 ditulis begitu rupa sampai mendetil begitu? Iya, Itu ya Pak. Makasih Pak. betul. Iya. Jadi, terima kasih buat pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang tentu wajar ya bisa muncul atas diri siapapun juga. Jadi nanti kita akan belajar sebenarnya memang dalam mata kuliah pengantar PL ya. Saudara juga bisa nanti membaca ada buku pengantar PL yang buku itu ketika saya kuliah di tempat ini tahun 71-an tuh saya pakai buku itu dari Dr. Mulder ya. Itu ada di perpustakaan. Jadi nanti begini saudara-saudara, kita juga nanti akan melihat bahwa memang ya tentang kitab Taurat itu ya pandangan tradisional, pandangan konvensional menganggap Musa itu sebagai pengarang. Maksudnya pengarang utama atau sumber utamanya adalah berasal dari Musa. Tapi tidak semua hal ya Roy dan saudara-saudara itu ditulis oleh Musa. Ya, jadi misalnya kan di dalam Ulangan 34 ada ayat mengatakan, maka matilah Musa. Kan tidak mungkin ya. Itu ditulis oleh Musa. Dan mungkin misalnya eh, sebelum Musa mati dia menulis, maka matilah saya. Kan enggak. Itu pasti orang lain. Nah makanya sebenarnya dalam proses eh, penulisan perjanjian lama itu ya memang ada juga peranan di samping penulis itu ada peranan daripada redaktor itu ya, Roy, ada peranan daripada redaktor yang menyusun, yang mengedit, kira-kira begitu kan. Sama juga kan, mungkin kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini kan, misalnya kan seorang pendeta ya, dia berkhotbah, nah dia menggunakan Zoom begitu kan, menggunakan Zoom. Nah, tapi kan pendeta itu kan dia mungkin tidak semuanya ya punya bekal multimedia ya atau basic multimedia. Tapi ketika digunakan Zoom itu kan wah, itu anak-anak muda itu generasi milenial kan canggih ya. Jadi khotbahnya bisa dirangkaikan ada gambar-gambar yang menarik begitu ya. Nah, tapi kan khotbahnya kan dari pendeta itu. Cuman kemudian kan ada tambahan-tambahannya ya yang menguatkan tentunya apa yang mau disampaikan oleh si pendeta tadi. Kira-kira begitulah peranan editor itu. Jadi pendeta khotbah menggunakan multimedia, tapi kan tidak semuanya itu pendeta yang nyusun ya. Ya seperti saya juga mungkin saya tidak terlalu piawai ya, untuk membuat seperti itu. Kira-kira seperti itu Roy secara sederhananya begitu ya. Nah, nanti ini akan ditelaah lebih dalam dalam ilmu pengantar PL ya begitu. Penjelasan sementaranya apakah ada lagi dari Roy begitu? Manuskrip itu Pak, penulisan kitab itu kan sebelum terjadinya Alkitab. Berarti kan kitab itu ditaruh di mana ya Pak? Ada itu. Jadi manuskrip-manuskrip itu tersimpan rapi. Jadi nggak pernah ya artinya salinan-salinan teks kitab suci itu dibuang ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat ya secara singkatnya saja ya saya tidak berusaha untuk menjelaskan secara detail tapi singkatnya saja.
Jadi sebenarnya penulisan Alkitab itu sudah disalin dengan sejujur-jujurnya. Ya, jadi bahkan sebenarnya ya teks yang digunakan oleh kita ini ya dijamin itu original, dijamin itu betul. Karena apa? Ya, pada tahun 47 itu diketemukan gulungan naskah Alkitab yang lebih tua yang eh, digunakan sebagai dasar untuk Alkitab kita yang sekarang. Jadi itu kan Alkitab kita sekarang ini didasarkan kepada teks Masoret. Tapi pada tahun 47 itu secara tidak sengaja diketemukan gulungan naskah yang terkenal dengan naskah Laut Mati, di Gua Laut Mati. Ya. Dan ternyata isi daripada gulungan kitab yang diketemukan di sana itu eh, sama ya isinya dengan yang kita miliki sekarang. Padahal itu lebih tua lagi, ya, lebih tua daripada naskah Masoret begitu. Jadi itu semakin meyakinkan kita bahwa Alkitab kita ini ya sungguh-sungguh bisa dipercaya. Ya, nah jadi saudara-saudara nanti dalam proses artinya penafsiran Alkitab ya memang kita itu kan melakukan juga semacam apa yang disebut dengan analisa sastra ya. Nah, analisa sastra itu di dalamnya ada yang disebut dengan namanya kritik teks. Nah, kritik teks itu ada kritik rendah, ada kritik tinggi. Ya, kritik rendah disebut dengan lower criticism, kritik tinggi itu higher criticism. Nah, kita tidak menganut yang kritik tinggi ya, karena itu apa cenderung barangkali agak berbau terlalu apa orang katakan tanda kutip ya agak menjurus kepada pemahaman yang agak liberal begitu ya. Sehingga Alkitab itu hanya dilihat sebagai dokumen historis saja ya, kurang dilihat sebagai dokumen teologis. Nah, jadi kritik rendah itu maksudnya kita mencoba artinya meneliti ya teks-teks tadi dalam penafsiran. Jadi makanya nanti ya kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani bahkan juga bahasa Aram dan lain-lain ya. Nanti teks itu kan diselidiki, dibanding-bandingkan ya. Mana kira-kira teks yang lebih mendekati kepada teks yang asli, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu nanti kita melakukan eh, eksegese itu prosesnya seperti itu. Jadi kita di sini artinya melihat bahwa eh, ya teks-teks yang ada di dalam Alkitab ini kan itu juga sebenarnya ada riwayatnya. Nah, itu yang diselidiki dalam kritik rendah tadi. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu nanti kalau sudah nanti melangkah kepada yang namanya eksegese. Nah, kita tidak akan melakukan itu tentunya dalam mata kuliah kita. Kita hanya semacam mengantar saja begitu kan. Ya. Jadi kita ini ibarat penyambut tamu lah, begitu. Ya, begitu ya Roy. Iya, baik, baik. Iya. Apakah ada lagi yang mungkin silakan boleh maju ke depan. Ya, baik. Iya, dengan siapa ya? Dengan Meika, Pak. Maike, baik, Iya, Maike. iya, Pak. Bagaimana Maike? Jelas caranya, Pak? Apakah jelas, Iya. Pak? Ya. Gini, Pak, saya menanya, mengapa waktu di Perjanjian Lama Tuhan banyak menyatakan dirinya, tetapi di zaman Perjanjian Baru sekarang hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan nubuatan. Gitu. Ah, di dalam perjanjian lama, bagaimana Kan Allah Tuhan banyak menyatakan menyatakan dirinya, iya. menyatakan dirinya? Iya, Iya, iya. iya, iya, Pak. Terus, Makasih. Di perjanjian terus baru di di perjanjian baru. baru itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dinyatakan Iya. gitu mendapatkan iya Iya, gitu Pak. ya. Jadi, Iya. jadi jawabannya ya itu tadi ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Nah, coba ya Michael ada Alkitab enggak di tangan? Bisa baca ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Sementara menunggu, ya Roy tadi
Roy nanti coba itu Roy baca buku dari Mulder ya. Saudara-saudara juga bisa baca buku itu ya. Dari Mulder, pengantar Perjanjian Lama, D.C. Mulder ya. Ada di perpustakaan itu pasti ya. Ya, silakan. Jadi itu di dalam buku Mulder itu memang itu ada uraian yang cukup rinci ya, Roy, di sana tentang masalah penulisan ya. Itu Pak, yang mungkin bisa menjawab eh, lebih tuntas lagi pertanyaan Roy tadi ya. Silakan dibacakan oleh Maike ya, ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 tadi. oke. Siap. Firman Tuhan berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, jadi jelas di sini kan ya ditunjukkan bahwa pada zaman dulu Allah berbicara berulang-ulang dengan macam-macam cara. Betul ya tadi ya, Maike ya ayat 1 ya. Nah, misalnya contohnya apa? Ya, Tuhan bisa berbicara lewat nabi. Tuhan juga bisa menggunakan mimpi kan ya. Nah, di dalam perjanjian lama ada mimpi juga ya. Di mana Allah menyatakan dirinya lewat mimpi ya. Misalnya kepada Daniel ya. Di dalam perjanjian lama ya ada mimpi yang disertai dengan penyataan Allah. Memang tidak semua mimpi disertai dengan penyataan Allah ya. Tapi ada mimpi yang disertai dengan penyataan Allah ya. Misalnya dalam hal ini juga kita melihat bagaimana apa eh, Firaun kan bermimpi ya, ada apa eh, 7 ekor lembu yang kurus dan 7 ekor lembu yang gemuk ya. Nah, ternyata mimpi ini mengandung penyataan Allah. Walaupun kita tidak boleh kita mengatakan bahwa Firaun itu nabi, enggak ya. Dia mendapatkan mimpi itu yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf kan ya, oleh Yusuf begitu ya. Nah, mimpi eh, di dalam perjanjian lama itu ada yang disertai dengan penyataan Allah. Jadi dalam perjanjian lama Allah berbicara ya dengan menggunakan pelbagai cara ya. Tapi kenapa? Tadi kan pertanyaan dari mereka, kenapa dalam perjanjian baru nggak lagi seperti itu? Nah, itu jawabannya tadi karena dalam zaman perjanjian baru Allah sudah eh, mencapai menyatakan dirinya ya sekarang ini dengan dia menyatakan dirinya melalui Yesus ya, firman Allah yang menjadi manusia. Makanya di dalam perjanjian baru sudah jarang kita dengar mimpi, ada sih satu dua tapi sudah tidak ada. Jadi mimpi sudah tidak lagi menjadi sarana ya Allah untuk menyampaikan kehendak. Jadi kita jangan juga ya menuntut untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita, kita menuntut mimpi-mimpi dan sebagainya ya. Walaupun di dalam kedaulatannya Tuhan bisa saja menggunakan berbagai cara sampai detik ini. Tapi bagi kita sudah ada ya, artinya penyataan Allah yang sudah dinyatakan lengkap sepenuhnya dalam diri Yesus. Dan itulah yang dicatat, disaksikan di dalam Alkitab. Sehingga Alkitab ini menjadi pedoman bagi kita ya untuk kita menemukan ya apa sebenarnya kehendak Tuhan buat kita. Jadi untuk kita mencari kehendak Tuhan, kita tidak perlu lagi menuntut ada penyataan-penyataan yang gaib, yang sensasional. Ya, begitu karena Allah sudah berbicara kepada kita melalui Alkitab ini sebagai firman Allah yang hidup. Ya, begitu. Apa? Kira-kira jawaban saya apakah bisa membantu, Maike? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, bisa Pak. Iya. Cukup Sudah ya, ngerti, baik iya. ya, benar. Sudah mengerti Baik, Pak. baik, Iya. Maike. Kasih Ya, Pak. baik. Ya. Ya, sama-sama, Maike, bagus ya. Terima kasih. Silakan, mungkin ada lagi yang lain? Boleh, silakan. Dengan siapa ini? Efraim, Pak. Roy ya, baik. Efraim. Oh, Roy Efraim, lagi. Pak. Oh, Efraim. Oke. Baik, Efraim.
Bagaimana Efraim? Eh, jadi gini Pak, tadi kan saya menyimak apa yang Bapak sampaikan dan di situ Bapak sempat mengutip tentang Efesus 6 ayat 12. Itu berbunyi Efesus 6. ayat 12. Ah, Kan tadi Bapak ya, sempat bilang musuh kita kan penguasa-penguasa di udara tuh. Nah, iya, iya Efe- betul. Efesus 6 ini adalah salah satu ayat yang memang bukan ayat, pasal yang saya suka karena di dalam situ terdapat perlengkapan rohani dari ketopong dan Iya, segala macam itu. Tetapi di sini saya ada hal yang masih bingung, Pak. Di dalam iya, pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya masih bingung di sini, iya, Pak. Di kalimat yang pertama kan dikatakan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi yang saya lihat ya Pak ya, yang saya saksikan iya, di zaman sekarang, kebanyakan orang itu jatuh di dalam hal kedagingan. Contoh, nafsu, terus pemerkosaan, itu kan masuk ke dalam daging tuh Pak, dan iya, iya, sebagainya lah. iya, 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 Dan betul. di sini juga saya masih bingung dengan darah. Darah itu yang dimaksud melawan darah itu seperti apa, dan di sini juga melawan pemerintah-pemerintah. Siapa yang dimaksud dengan pemerintah? Terus dikatakan lagi Iya, melawan penguasa-penguasa. Siapa penguasa-penguasa yang iya, dimaksud? Terus dikatakan lagi iya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Mungkin di yang kalimat ini mungkin saya berpikir, oh mungkin seperti dukun dan mereka yang menggunakan ilmu hitam, atau mereka yang iya, berkaitan dengan iya, eh, kuasa-kuasa jahat lah ya. Terus melawan roh-roh iya, jahat di udara. Mungkin yang saya tangkap di sini adalah malaikat yang udah jatuh di saat itu, Lucifer dan iya. para antek-anteknya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Baik, Sekian dan terima kasih. Efraim. Jadi sama-sama baik. Jadi saya coba mungkin memberikan jawaban begini ya, bahwa memang sebenarnya yang saya mau tunjukkan itu bahwa tadi tentang soal perang ya. Jadi kita harus melihat perang itu dalam dimensi yang berbeda, karena perang di dalam PL itu sudah tidak ada lagi dalam perjanjian baru karena situasinya sudah berubah. Ya, perang di dalam perjanjian lama itu terjadi karena bangsa Israel memang hidup di dalam suasana di mana perang itu sudah merupakan satu budaya, boleh dikatakan ya. Jadi memang kehidupan zaman itu diwarnai oleh peperangan ya. Karena waktu itu orang harus berperang untuk memperebutkan wilayah ya, untuk mendapatkan tanah yang subur misalnya. Dan Israel itu juga dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang sebenarnya siap untuk menghancurkan mereka, untuk merampas tanah air mereka. Dan saudara-saudara, perang di dalam perjanjian lama itu memang punya satu ciri khusus ya. Jadi perang itu ya, karena kalau mereka tidak berperang, mereka akan dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Dan kalau mereka dibinasakan, berarti rencana Tuhan gagal. Nah, itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi perang itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi satu keadaan yang sebenarnya sangat apa ya, eksistensial emergency. Jadi ini keadaan yang sangat darurat sekali ya. Nah, karena mereka kalau tidak berperang, mereka akan dilenyapkan oleh musuh-musuhnya. Ya, ada lagi ya, bahwa tuh apa maksud daripada perang di dalam perjanjian lama itu adalah juga yaitu untuk mempertahankan eksistensi Israel ya. Kalau mereka tidak berperang, mereka akan kehilangan reason the tree-nya ya, sebagai umat Allah ya. Jadi mereka ya tidak lagi nanti menjadi umat Allah dalam arti yang sesungguhnya, karena mereka nanti akan terkontaminasi oleh kekafiran. Jadi mereka harus berperang. Jadi perang di dalam perjanjian lama itu unik dan khusus ya. Nah, itu terjadi hanya dalam PL ya, karena kan situasi kondisi kan berubah. Dalam perjanjian baru kan sudah lain suasananya, tapi
di dalam perjanjian baru itu kita melihat ya bagaimana dimensi perang tadi masih punya makna. Ya, nah itulah yang tadi ditunjukkan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 misalnya. Tentu saja memang pertanyaan yang dilontarkan oleh Efraim tadi yaitu menyangkut pertanyaan dalam nanti mata kuliah perjanjian baru tentunya ya dalam melakukan eksegese. Nah itulah yang dicoba ya kita mencari tahu sebenarnya itu apa tadi itu ya darah dan daging dan sebagainya. Ya saya tentu tidak akan mencoba memberikan jawaban secara analitis ya dari segi eksegesenya ya, tapi secara singkat ya dapat dikatakan bahwa di sini kita tidak lagi berperang maksudnya secara fisik ya. Peperangan kita adalah peperangan secara non fisik utamanya karena apa? Ya artinya eh, kita ini berperang melawan ya aktor utama kita, musuh utama kita adalah yaitu si iblis itu. Nah, si iblis inilah yang sebenarnya dia sedang bekerja ya dalam seluruh aspek hidup manusia untuk menjatuhkan ya orang-orang beriman. Nah, itulah yang harus kita hadapi. Yaitu maksud Paulus mengatakan bahwa kita bukan berperang melawan darah dan daging. Itu dalam pengertian peperangan kita bukan dalam arti fisik. Ya, jadi jangan kemudian dipertentangkan dengan kedagingan tadi. Nah, justru inilah juga ya peperangan kita ya. Peperangan kita adalah perang melawan hawa nafsu misalnya ya. Begitu apa Efraim ya. Jadi kita betul kita perang melawan kedagingan, tapi daging yang dimaksud Paulus tadi dalam ayat yang ke-12 yaitu maksudnya bahwa kita tidak lagi berperang secara fisik ya melawan darah dan daging artinya secara fisik seperti pada zaman perjanjian lama begitu. Ya, begitu ya mungkin tadi tanggapan untuk Efraim ya. Eh, apakah masih ada lagi atau Halo Pak. sudah cukup? Oh iya, Nah, silakan. Eh, tadi masih Efraim ya? iya masih Efraim. Kan tadi Bapak jawab ini ya Pak ya. Poin intinya berperang itu seperti kebudayaan di zaman itu, di zaman perjanjian lama. PL. Ya. Iya. Nah, tiba-tiba saya terpintas Pak dengan yang sampai saat ini masalah peperangan yaitu perebutan wilayah Gaza. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan kebudayaan tersebut dan Iya. sampai terbawa sampai Iya. saat ini Gaza Iya. itu perebutan Iya. Israel Betul. dan Palestina. Iya. Oke mungkin itu Iya. saja Pak. Baik. Iya, jadi perang yang terjadi sekarang ini tentu lain dengan perang di dalam perjanjian lama, ya. Jadi ini menarik juga ya. Jadi sebenarnya Israel yang sekarang itu sudah tidak sama persis, ya. Tidak identik persis dengan Israel dalam perjanjian lama. Nah, begini saudara-saudara, ini memang satu pertanyaan yang mungkin perlu saya jelaskan ya, bahwa Israel dalam perjanjian lama itu dipilih dengan tujuan supaya melalui Israel itu maka dapat datang ke dunia ini Mesias, ya. Nah, kemudian itulah yang terjadi di mana akhirnya dalam perjanjian baru Mesias datang dari bangsa Israel. Berarti sebenarnya fungsi Israel yang semula itu sudah selesai ya dengan eh, datangnya Yesus. Tapi kan kita melihat bagaimana ya ironinya itu bangsa Israel yang telah mendatangkan Yesus Mesias itu ke dunia, justru mereka menolak Mesias. Ya, mereka tidak percaya kepada Mesias, kepada Yesus sebagai Mesias karena ya mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias. Kalau Yesus Mesias, maka dunia ini aman, tidak ada perang, ya. Ya, tidak ada tragedi Holocaust di mana orang-orang Yahudi 6 juta ya dimusnahkan dengan keji oleh Hitler ya pada waktu eh, puluhan tahun yang lalu. Jadi mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi Israel yang sekarang ini
sudah beda dengan Israel dalam perjanjian lama. Dalam satu titik ya, dalam satu sisi. Walaupun dalam sisi yang lain tetap ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Karena itu ketika Israel sekarang berperang, ya, itu sudah lain sifatnya dengan perang pada waktu dalam zaman perjanjian lama. Jadi Israel berperang, ya, menghancurkan orang-orang eh, apa perumahan orang-orang Palestina misalnya, ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh lupa ya bahwa yang namanya orang Palestina itu di dalamnya juga ada orang Kristen. Ya, begitu. Jadi perang yang dilakukan ini kan ya jangan kita kemudian ya secara rohani kadang-kadang ya kita ada keberpihakan juga ya kepada orang Israel. Ya, karena mereka kita anggap ini sama seperti Israel dalam perjanjian lama. Padahal kalau kita jujur, kita juga harus mengkritik ya tindakan mereka yang tidak berperi kemanusiaan misalnya. Ya, tindakan mereka yang sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, ya, pelanggaran piagam yang sudah dicetuskan oleh PBB dan lain-lain, ya. Jadi dalam hal itu kita harus jujur mengatakan bahwa ini tidak bisa kita tolerir juga. Ya, kita pun harus mengingat bahwa orang Palestina itu di dalamnya juga ada orang Kristen, ya begitu. Nah, jadi kita harus memilah ya Israel dalam PL dengan Israel yang sekarang ini. Tapi di balik ke semuanya itu tetap ada rencana Tuhan yang masih akan digenapi untuk Israel yang sekarang ini. Ya, jadi nanti ketika Yesus datang, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai. Disitulah orang Israel terbuka mata rohaninya. Mereka melihat bahwa betul Yesus itu adalah Mesias. Begitu ya, Efraim. Mungkin penjelasannya eh, nanti bisa saudara telaah lebih dalam lagi. Menarik ini memang ya. Oke Pak. Sementara begitu ya, Efraim. Ya, Jadi tadi kan Bapak udah jelasin ya tentang iya. Allah atau Israel di perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan berbeda tuh. Nah, Tidak berbeda. Tidak oh iya, berbeda, jangan tidak salah. berbeda, Ah, tidak berbeda, hanya yang PL kan itu sebelum datangnya Mesias. Israel Ah, perjanjian lama harus dibedakan dengan Israel yang oh sekarang iya, ya iya. begitu. Nah, yang saya lihat ya Pak ya di zaman sekarang nih Pak, banyak eh, orang yang banyak sekali argumen mengenai Israel ini dan Palestina. Nah, baik itu yang mengenal Yesus, baik itu pun yang tidak mengenal Yesus, banyak terjadi konflik-konflik karena dua negara ini ya Pak ya, untuk memperebutkan Gaza. Nah, pertanyaan saya Pak, adakah saran dari Bapak untuk kami generasi muda untuk Ya. menanggapi dari argumen-argumen yang terkadang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada yang sampai dijadikan sebuah perdebatan yang luar biasa sehingga timbullah konflik atau sekat di dalam masyarakat itu sendiri dan menimbulkan sebuah perpecahan. Mungkin itu saja, Iya, Pak. iya, baik, baik. Jadi karena itu saya kira kita harus melihatnya secara objektif, ya. Jadi kita melihatnya secara objektif itu, ya mungkin nanti saudara coba selidiki ya tentang sejarah Palestina, termasuk juga sejarah munculnya negara Israel, ya. Dan kemudian saudara juga melihat ya artinya bagaimana dari sisi teologisnya. Nah, apa yang kita lakukan dalam mata kuliah kita ini, kita justru mau mencoba melihat sebagian ya dari sisi teologisnya tadi, ya. Nah, supaya apa ya? Nanti kita juga bisa fair, bisa melihat secara objektif. Makanya di dalam perjanjian baru ya kita melihat Rasul Paulus itu dia seolah menafsirkan ya Israel perjanjian lama itu seperti apa, ya. Jadi
Rasul Paulus justru banyak mengkritik itu eh, pandangan Yudaisme ya. Jadi pemahaman orang Israel yang sebenarnya keliru tentang Yesus begitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harus bisa membedakan ya. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan itu, ya dalam kejadian sekarang ini kadang-kadang ya kita sepertinya ya pro begitu saja. Bahkan kalau kita tidak mengerti Israel itu dalam konteks yang sesungguhnya, mungkin orang berpikir ya eh, kalau kita datang ke Israel, waduh, kita itu seperti ya sudah mendapatkan tiket gratis masuk sorga. Ya, kalau kita ke Israel ya kalau bisa kita dibaptis lagi barangkali di Sungai Yordan. Ya, kita diberkati lagi pernikahannya di apa di kota Kana. Ya, padahal saudara-saudara Israel itu bukan tanah keramat. Ya, bukan tanah yang harus. Jadi saudara-saudara eh, bayangkanlah ya, artinya kalau orang ke Israel itu bisa habis 30 sampai 50 juta coba ya. Yang untung siapa? Israel. Mereka dapat devisa ya. Padahal uang itu kalau menurut saya ya ini pandangan saya ya daripada kita buang-buang uang ke Israel ya boleh-boleh saja itu hak masing-masing ya. Tapi kan di Indonesia ini barangkali uang itu bisa digunakan membantu pekerjaan Tuhan di daerah begitu ya. Saudara-saudara. Nah, orang ke sana ya boleh saja lah kalau ada berkat ya artinya sebatas untuk kita bisa lebih menghayati boleh boleh saja tapi jangan sampai lebih dari itu seakan-akan ya ini kalau belum ke Israel belum afdol ya saya kira anda begitu ya Tuhan tidak mengharuskan kita bedalah dengan kalau orang ya melaksanakan kewajiban agama untuk ke Mekah ya beda. Ya, kita tidak ada kewajiban-kewajiban lahiriah seperti itu, ya. Jadi, itu saja barangkali ya secara singkatnya ya. Baik, nanti saya sarankan kepada saudara-saudara, boleh mencari tahu ya tentang sejarah Israel dan bagaimana sikap gereja terhadap Israel, kira-kira seperti itu, ya. Nah, saya sendiri, saudara-saudara, pada tahun 96 yang lalu, kebetulan saya bersama dengan rombongan dosen-dosen perjanjian lama ya waktu itu mendapat undangan dari Dewan Gereja Sedunia yang mengadakan satu konferensi atau satu seminar melibatkan eh, kalangan Yahudi ya karena orang-orang Kristen di Eropa itu ya masih menganggap orang Yahudi itu sebagai musuh begitu ya. Sampai saat itu makanya Dewan Gereja Sedunia waktu itu mengambil satu ini apa mengambil inisiatif ya untuk mengadakan satu rekonsiliasi antara gereja dengan Israel. Nah, waktu itu saya dengan rombongan berangkat ke Amsterdam ya mengikuti satu seminar. Eh, Judul daripada seminar itu atau topik daripada seminar itu adalah Reading the Old Testament in the Light of Jewish Interpretation. Jadi bagaimana kita membaca perjanjian lama dalam terang interpretasi orang Yahudi. Menarik. Para narasumbernya semua rabi-rabi Yahudi begitu ya. Nah, jadi di situ kita memang juga interesan juga ya bagaimana mereka eh, apa menafsirkan perjanjian lama itu ya dan ada diskusi-diskusi termasuk juga saya menanyakan kenapa kok mereka tidak mau percaya Yesus itu sebagai Mesias. Nah, di sana kan saya baru tahu bahwa mereka tidak percaya karena apa kalau Yesus Mesias itu memang sudah datang dalam diri Yesus, mereka percaya tidak akan ada perang, tidak ada kejahatan di dunia ini. Tapi selama ada perang, selama ada kejahatan, ya itu tandanya Mesias belum datang, ya begitu. Nah, ketika saya katakan bahwa kami percaya satu saat nanti eh, orang-orang Yahudi, ya itu akan percaya kepada Yesus. Kalau nanti Yesus datang yang kedua kali, mereka bilang apa? Ya lihat aja nanti katanya. Ya, T kuadrat M.
tunggu tanggal mainnya. Jadi mereka tetap belum percaya Yesus itu sebagai Mesias. Nah, jadi saudara-saudara, itu sedikit apa ya, informasi saja ya, bahwa sebenarnya memang kita juga terus melakukan apa ya, upaya untuk mencoba mengerti, memahami ya tentang Israel itu. Dan Dewan Gereja Sedunia sudah mencoba melakukan juga upaya-upaya pendekatan, karena ada gap ya antara kekristenan dengan keyahudian ya. Jadi saya waktu itu juga ikut dalam kegiatan ibadah mereka di sinagoge ya, karena kan ada dua kalangan ya, Yahudi, ada Yahudi yang ortodoks, ada juga yang modern begitu ya. Jadi dalam ibadahnya saya lihat juga berbeda. Kalau ibadah di kebaktian yang apa ortodoks itu lama ya, membosankan ya ibadahnya, karena hanya baca eh, ayat-ayat dalam perjanjian lama selama 2 jam ya. Jadi nyanyinya juga sedikit ya. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia, waduh, minggu depan kebaktian bisa kosong ya. Beda dengan yang eh, lebih modern ya, yang lebih modern. Kalangan Yahudi yang lebih modern, kebaktiannya itu beda. Jadi itu eh, ya seperti komsel begitu ya. Jadi ada eh, apa, rabi itu dia mengajak berdialog, berdiskusi dengan seluruh jemaat. Jadi ada percakapan tanya jawab ya, yang menarik begitu ya, dari anak sampai orang dewasa. Nah, ya, eh, tapi tetap ya mereka itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, ya. Nah, saudara-saudara, mungkin itu ya sedikit informasi tambahan yang dapat saya sampaikan tadi. Mungkin kita coba saja, saudara-saudara, supaya kita melangkah dulu kepada topik yang akan kita bicarakan. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin nanti minggu depan ya kita lanjutkan lagi. Kita coba sedikit dulu ya melihat tentang sejarah yang melatar belakangi perjanjian lama ya. Jadi perjanjian lama itu tidak terjadi sekaligus, melainkan memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 11 abad lamanya. Jadi yaitu mulai dari sekitar abad ke-10 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-1 sesudah Masehi. Hal itu berarti PL sebenarnya merupakan kumpulan kitab-kitab yang historis, di mana kehadiran Allah, penyataannya baik melalui firman, dan perbuatan-perbuatannya selalu dinyatakan di dalam setiap fase sejarah yang dilalui oleh umat Israel. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan latar belakang sejarah maupun budaya pada saat itu. Secara singkat, sejarah Israel dapat dirangkumkan dalam beberapa zaman berikut ini. Pertama, ada zaman para leluhur. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Melingkupi waktu dari 2000 sebelum Masehi sampai 1550 sebelum Masehi, kira-kira seperti itu. Ini dibentangkan dalam Kejadian 12 sampai 50 yang diawali dengan peristiwa pemanggilan Abraham dan janji berkat atasnya, yaitu janji tanah, keturunan, dan berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Nah, kemudian periode berikutnya yaitu zaman Musa, 1550 sampai 1250 sebelum Masehi. Ya, jadi kan kita telah melihat ya tempo hari ya. Saya akan bertanya, ya ketika Abraham hidup, hukum Taurat sudah ada belum? Belum ada, karena zaman Musa itu 1550 sampai 1250. Nah, zaman Abraham itu kan 2000 sampai 1550 sebelum Masehi kira-kira. Jadi saudara-saudara, ada interval waktu yang cukup panjang. Nah, zaman Musa ya. Nah, zaman ini dibentangkan dalam kitab Keluaran yang hendak menunjukkan ya di dalamnya bagaimana janji Tuhan kepada para leluhur tadi mulai digenapi. Pada zaman ini ya, Mesir merupakan negara yang sangat berpengaruh sekali, yang wilayah kekuasaannya meliputi pula Palestina. Di tengah-tengah penindasan yang dialami oleh umat Israel,
Tuhan kemudian memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika sampai di Gunung Sinai, diadakanlah satu perjanjian antara Tuhan dan umatnya, di mana umat kemudian menerima 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat diberikan setelah Israel keluar dari Mesir. Perlu dicatat bahwa Taurat bukan jalan keselamatan, melainkan petunjuk pedoman bagi umat yang sudah diselamatkan Tuhan dari Mesir. Makna Taurat dalam PL sangat positif sekali. Di sana tidak ada unsur legalisme sebagaimana yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Taurat jangan dilihat dari rumusannya saja, tapi juga harus dilihat dari jiwanya. Ya, tadi telah kita lihat Ulangan 12 ayat 1 sampai 28. Yang ketiga, zaman Yosua atau zaman para hakim, 1250 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada zaman ini Israel menduduki tanah Kanaan yang kemudian menetap di sana. Secara de facto tanah Kanaan sebenarnya sudah diserahkan kepada bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan. Namun Israel sendiri masih harus berperang untuk bisa meraihnya. Nah, perang dalam PL acap kali menjadi semacam skandalon atau batu sandungan bagi gereja masa kini. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Nah, ini saya coba jelaskan secara lebih rinci lagi ya, walaupun tidak secara lengkap. Jadi ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, faktor eksistensial emergency. Keadaan yang sangat darurat untuk mempertahankan eksistensi Israel. Ya, kalau mereka tidak berperang, mereka akan dilenyapkan oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, penduduk Kanaan merupakan ancaman rohani yang serius. Israel bisa kehilangan reason the tree-nya, sebab keberadaannya. Jadi mereka bisa kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Itu pertimbangan yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, perang dalam PL merupakan perang suci. Diperintahkan oleh Tuhan, ya, karena kejahatan bangsa-bangsa Kanaan saat itu sudah mencapai klimaksnya di mata Tuhan. Jadi Israel di sini adalah sebagai alat yang digunakan Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa Kanaan tadi ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam zaman kerajaan Israel Raya. Israel sebagai negara kesatuan ya. Sebab nanti Israel ini pecah. Ini meliputi dari 1000 sebelum Masehi sampai 922 sebelum Masehi. Pada zaman ini, Israel masih merupakan negara kesatuan di bawah pimpinan Saul, Daud, dan Salomo. Saul ternyata gagal, kemudian diganti oleh Daud. Di bawah pemerintahan Daud inilah Israel berhasil mencapai zaman keemasan yang gilang gemilang. Daud kemudian digantikan oleh Salomo yang membangun bait Allah di Yerusalem yang dipandang sebagai simbol dari kehadiran Tuhan. Ya, walaupun Tuhan sendiri tidak pernah terikat dengan simbol-simbol apapun, termasuk bait Allah tadi, yang kemudian kan dihancurkan oleh tentara Babel pada tahun 586. Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada tempat keramat, tidak ada benda-benda keramat dalam perjanjian lama ya, yang harus diagungkan, dimuliakan, termasuk bait Allah. Bait Allah juga dihancurkan ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memang ada di mana-mana, tapi Tuhan tidak pernah terikat dengan tempat, sekalipun itu tempat suci seperti bait Allah tadi, ya. Nah, untuk membangun bait Allah yang termasyhur tersebut, rakyat akhirnya dibebani dengan pajak-pajak yang sangat memberatkan. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa Israel kemudian pecah menjadi 2, ya. Jadi kita masuk kepada zaman kerajaan Israel yang terpecah ya 922 sampai 802 sebelum Masehi. Nah, setelah Salomo wafat, Israel pecah jadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda. Nah, untuk memudahkan zaman kerajaan yang terpecah tersebut dapat kita bagi atas masa atau periode kerajaan-kerajaan dunia yang mendominasi saat itu. Ya, jadi ini untuk memudahkan saja. Jadi pertama-tama kita akan melihat dulu periode Asyur. Ini kerajaan dunia yang pertama muncul ya, 802 sampai 610 sebelum Masehi. Pada awal periode ini baik Israel Utara maupun Yehuda mengalami masa-masa yang tentram dan makmur. Akan tetapi para nabi seperti Amos dan Hosea justru mengecam
berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan sinkretisme yang terjadi saat itu ya. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Asyur akhirnya muncul sebagai negara yang kuat dan berhasil melenyapkan Israel Utara ya 721 sebelum Masehi. Israel Utara lenyap saudara-saudara ya. Yehuda sendiri akhirnya menjadi negara taklukan Asyur. Berkali-kali dia mencoba memberontak, meminta dukungan Mesir, tapi selalu gagal. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Yesaya tampil dan memperingatkan umat agar menaruh kepercayaannya kepada Tuhan saja dan bukan kepada kekuasaan-kekuasaan lain seperti Mesir. Saudara menarik membaca Yesaya 33 ayat 1 sampai 3. Saudara harap baca ya nanti di tempat masing-masing. Zaman yang kedua adalah periode Babel. 610 sampai 539 sebelum Masehi. Beberapa waktu kemudian Asyur mulai memudar kekuasaannya, akhirnya jatuh ya setelah menghadapi Mesir, Medi dan Babel. Mesir berusaha menguasai Palestina namun dikalahkan oleh Babel ya pada 605 sebelum Masehi. Dengan demikian Babel kini menggantikan Asyur sebagai kerajaan dunia, sebagai negara adidaya. Yehuda berusaha memerdekakan diri tapi gagal. Sehingga akhirnya pada tahun 597 sebelum Masehi, sebagian dari penduduknya dibuang ke Babel. Ini adalah pembuangan yang pertama. Dalam pemberontakan berikutnya, ya, kota Yerusalem dengan bait Allahnya dihancurkan 586 sebelum Masehi. Dan penduduknya dibuang kembali ke Babel. Inilah pembuangan yang kedua. Yerusalem memang disebut kota suci karena bait Allah yang ada di dalamnya yang merupakan simbol daripada kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah terikat dengan tempat. Kehancuran kota Yerusalem juga sama sekali bukan disebabkan karena Dewa Babel lebih hebat dari Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan semuanya itu terjadi sebagai hukuman atas umatnya. Yang ketiga yaitu periode Persia. 539 sampai 331 sebelum Masehi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel dikalahkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Raja Sirus. Di masa kekuasaan Persia inilah orang-orang Yehuda yang ditawan tadi diperbolehkan kembali ke tanah airnya dan membangun bait Allah yang baru. Namun karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, pembangunan bait Allah tersebut baru selesai tahun 516 sebelum Masehi. Pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia datang ke Palestina sebagai gubernur Yehuda dan memperbaiki tembok-tembok kota Yerusalem yang hancur. Sedangkan pada tahun 397, Esra menyusul datang ke sana membawa kitab Taurat yang menjadi pegangan hidup masyarakat Yahudi saat itu. Yang keempat, periode Yunani, 331 sebelum Masehi sampai 65 ya sebelum Masehi. Alexander Agung dari Yunani berhasil ya mengalahkan Persia sehingga dengan demikian maka Yunani sekarang muncul sebagai kerajaan dunia yang berikutnya. Salah seorang pengganti Alexander Agung yaitu Antiochus IV berusaha untuk melenyapkan agama Yahudi dan menggantikannya dengan agama dan budaya Yunani. Pada masa inilah kemungkinan kitab Daniel dan Esther ditulis. Timbullah pemberontakan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh kaum Makabi. Pada akhirnya kekuasaan Yunani jatuh pula ke tangan Romawi ya yang berkuasa mulai dari tahun 65 sampai 70 sesudah Masehi. Nah, dengan demikian kita melihat bagaimana sejarah Israel sebenarnya merupakan sejarah yang penuh konflik dan ketegangan, khususnya dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Namun di tengah-tengah sejarah yang seperti itulah mereka justru mengalami dan menghayati kehadiran serta tindakan penyelamatan Tuhan yang kelak masih akan dilanjutkan dalam zaman PB. Perlu pula ditambahkan bahwa karena PL ditulis dalam suatu sejarah yang tertentu, maka kita harus pula memaklumi adanya kebenaran-kebenaran rohani yang terbungkus dengan pengetahuan, dengan budaya zaman saat itu. Misalnya tadi cerita tentang penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, saudara-saudara, jadi kita sampai di sini dulu materi kita. Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan
mengakhiri dengan PL dan konteks budaya sekitarnya, dan kita akan masuk ke dalam kitab Taurat ya. Nanti materi tentang kitab Taurat akan segera saya kirimkan kepada saudara-saudara ya. Nah, jadi saudara-saudara, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini, sehingga barangkali mungkin saudara-saudara kalau ada pertanyaan ya, nanti disimpan saja untuk minggu yang akan datang ya, karena tepat kita selesai pada jam 10. Saudara-saudara juga nanti ya akan ada kuliah berikutnya. Mari kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa ya. Saudara-saudara, eh, siapa di antara saudara yang eh, merasa terdorong untuk berdoa, saya persilahkan ya. Silakan langsung maju ke depan saudara-saudara ya. Baik ya, silakan. Eh, ini dengan saudara siapa ya? Wila ya. Ya, silakan Wila berdoa ya menutup pertemuan kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu hingga hari ini. Kami setiap siswa teologi angkatan 2022 boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan setiap materi maupun pelajaran yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen kami Tuhan dapat kami mengerti dan juga dapat menjadi bekal kami untuk dalam pelayanan kami nantinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, walaupun masih banyak kekurangan dalam kami memahami setiap materi yang diberikan, tapi biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap dosen-dosen yang memberikan materi dan juga menjelaskan kepada kami, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi keluarga dan seluruh isinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup doa kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik saudara-saudara ya, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua sampai minggu yang akan datang ya. Ya, sama-sama Tuhan memberkati ya. Makasih, Pak. Saya tutup ya Zoom-nya sampai minggu depan. Ini bagian dari kebutuhan dasar sebuah budaya, yaitu kebutuhan reproduksi. Yang ketiga adalah kebutuhan kenyamanan tubuh. Ya, kebutuhan ini, saudara, mencakup masalah penyesuaian suhu dan kelembapan lingkungan hidup dan tempat tinggal kita. Ya, ini yang disebut dengan kebutuhan kenyamanan, comfort ya, physical comfort. Nah, sehingga
kalau misalnya tinggal di satu suku